Apa jadinya saat seorang pembantu dan anak majikannya saling jatuh cinta, tapi tak pernah bisa bersama? Di balik diam mereka, ada rasa yang tumbuh diam-diam, hingga akhirnya salah satu pergi tanpa pamit. Akankah perasaan itu selamanya tersimpan atau menghilang bersama waktu? Tonton sampai akhir, dan sebelum dimulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Mari kita mulai. Udara pagi di kawasan perumahan elit itu selalu terasa berbeda. Dingin, tenang, dan seolah memiliki wibawa tersendiri. Embun masih menempel di dedaunan ketika Sulastri menyapu halaman rumah majikannya, seperti yang sudah ia lakukan selama bertahun-tahun. Setiap sapuan sapu lidi menyatu dengan detak jantungnya yang selalu teratur, tenang, teratur, dan tanpa kejutan. Sulastri sudah bekerja di rumah keluarga Bu Ratna hampir 20 tahun lamanya. Ia datang sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan tragis yang merenggut segalanya, cinta, rumah, dan kehidupan lamanya. Kini, rumah besar 2 lantai dengan cat krem keemasan itu menjadi tempat tinggalnya sekaligus sumber penghidupannya. Ia bukan siapa-siapa di sini, hanya bayangan yang hadir saat dibutuhkan, lalu menghilang setelah pekerjaannya selesai. Namun pagi ini terasa berbeda. Ada mobil mewah yang berhenti di depan pagar. Pelan, tapi pasti. Mesin mobil dimatikan, dan dari dalam keluarlah seorang lelaki muda, tinggi, dengan wajah yang tak asing baginya. Anjas. Anjas kecil yang dulu sering berlari-lari di halaman, sambil memanggil ibunya, kini telah tumbuh menjadi laki-laki dewasa. Wajahnya tegas, rahangnya kuat, dan matanya, mata itu masih sama, dalam, dan penuh tanda tanya. Sulastri menegakkan punggungnya, yang sempat membungkuk karena menyapu. Ia mematung sejenak, tak yakin harus berkata apa. "Bu Lastri?" Suara itu menyapanya. Lembut, hangat, mengalir seperti air yang lama tertahan. Sulastri membungkuk kecil. "Selamat datang, Mas Anjas. Sudah lama tidak pulang." Anjas tersenyum. Senyum yang menampilkan barisan gigi rapi dan mata yang sedikit menyipit. "Lama sekali, ya? Terakhir waktu saya SMA." "Iya, Mas. Sudah lebih dari 10 tahun. Jawaban itu meluncur dari bibir Sulastri seperti bisikan yang menyimpan banyak kenangan. Anjas hanya mengangguk, lalu menyeret koper masuk ke rumah. Sulastri menatap punggung laki-laki itu dengan diam. Ada sesuatu yang asing, namun juga familiar. Ia menunduk, melanjutkan menyapu. Tapi detak jantungnya tidak kembali seperti semula. Ada yang bergeser. Ia tahu itu. Hari itu, suasana rumah menjadi lebih ramai. Bu Ratna tampak bahagia menyambut kepulangan anak semata wayangnya. Piring-piring terbaik dikeluarkan, meja makan penuh dengan masakan yang aromanya memenuhi seluruh. Ruangan Sulastri mengatur semuanya dengan teliti. Tangannya sibuk, tapi pikirannya tidak. Sesekali matanya melirik ke arah ruang keluarga, di mana Anjas duduk bersama ibunya, tertawa kecil sambil menyeruput teh. Ia seharusnya tidak merasa seperti, ini ia hanyalah pembantu, namun ada yang menggeliat di dadanya. Bukan cinta mungkin, tapi semacam kesadaran bahwa laki-laki itu, yang dulu bocah kecil kurus yang suka bermain layangan, telah berubah menjadi seseorang yang menggetarkan. Malamnya, Sulastri tidur lebih larut dari biasanya. Ia membersihkan dapur, membereskan piring-piring kotor, memastikan kompor dimatikan, dan semua barang kembali ke tempatnya. Rumah sudah senyap. Lampu-lampu sebagian dipadamkan, hanya menyisakan temaram yang mengintip dari sela jendela. Saat ia melintas di lorong menuju kamarnya di belakang rumah, langkahnya terhenti. Anjas berdiri di balkon lantai atas, sendirian. Tangan bersandar di pagar, besi, matanya menatap langit malam. Sulastri ragu sejenak, lalu memutuskan untuk berjalan lebih pelan. Ia tidak ingin mengganggu, tapi langkahnya ternyata cukup menarik perhatian. "Bu Lastri..." Ia menoleh. "Malam, Mas." "Langitnya cantik." "Ya," kata Anjas, tanpa menoleh padanya. Sulastri mengangguk pelan. "Iya. Langit malam memang selalu punya cara membuat kita merasa kecil. Ada keheningan di antara mereka. Lama. Tapi anehnya, bukan keheningan yang canggung. Justru sebaliknya.
Keheningan itu seperti selimut tipis yang menghangatkan. "Saya kangen rumah ini," ujar Anjas akhirnya. Sulastri tersenyum samar. "Rumah ini juga kangen sama Mas." Anjas menoleh padanya. Mata mereka bertemu sekejap. Tidak lama, tapi cukup untuk menyisakan sesuatu yang menggantung di udara. Seperti benang halus yang tak kasat mata, tapi menjerat perlahan. Sulastri mengangguk. Sopan lalu berjalan cepat menuju kamarnya. Langkahnya sedikit terburu. Dadanya sesak, entah kenapa. Malam itu ia berbaring dengan mata terbuka. Menatap langit-langit kamar kecilnya yang retaknya mulai menganga. Bayangan wajah Anjas masih terpatri, jelas dalam benaknya. Bukan hanya karena kejutan bahwa bocah itu telah menjadi lelaki, tapi karena ada sesuatu dalam sorot matanya, yang entah kenapa terasa menyentuh sisi paling sunyi dalam dirinya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Sulastri merasa takut pada perasaan yang bahkan belum berani ia namai. Hari-hari berikutnya berjalan dalam alur yang asing bagi Sulastri. Bukan karena pekerjaan rumah yang bertambah, itu sudah menjadi bagian hidupnya. Tapi karena kehadiran Anjas yang perlahan-lahan mengubah ritme hidup yang selama ini ia jaga ketat. Ada ruang yang dulu kosong, kini terasa berisi. Ada suara yang dulu sunyi, kini menggema diam-diam. Anjas tidak seperti anak muda kebanyakan. Ia tidak bersikap tinggi hati, meski jelas-jelas berasal dari keluarga terpandang. Ia tidak pernah memperlakukan Sulastri seperti bayangan di rumah itu, seperti yang dilakukan orang-orang lain. Sebaliknya, Anjas hadir dengan sikap yang ramah, bahkan terlalu ramah untuk ukuran seorang majikan. "Bu Lastri, boleh saya bantu potongin bawang?" Sulastri menoleh dengan cepat. Anjas berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan kaos putih dan celana pendek abu-abu. Rambutnya basah, mungkin baru selesai mandi. Ia tersenyum lebar, seperti anak kecil yang ingin bermain. "Mas, bantu saya masak?" tanya Sulastri tak percaya. "Kenapa tidak? Di luar negeri saya masak sendiri loh. Kalau enggak, bisa kelaparan." Sulastri hanya bisa tertawa kecil. Tangannya yang memotong wortel sedikit bergetar, tapi ia mencoba menutupi itu dengan menunduk lebih dalam. "Kalau Mas Anjas suka masak, nanti saya ajarin bikin sambal goreng kentang. Bu Ratna paling suka itu." Anjas menarik kursi dan duduk di sampingnya, mengambil pisau cadangan lalu mulai memotong bawang merah. Gerakannya kaku, tapi wajahnya serius. Mata mereka bertemu sesekali, dan setiap pertemuan itu membuat napas Sulastri terbang sebentar, lalu kembali dengan denyut yang tidak beraturan. Siang itu, rumah dipenuhi aroma masakan. Bu Ratna memuji sambal goreng kentang seperti biasa, lalu makan dengan lahap. Anjas sesekali melirik ke arah dapur dan tersenyum kecil saat mata Sulastri membalas. Hari-hari mereka mulai diwarnai momen-momen kecil seperti itu. Obrolan di dapur, canda tawa singkat saat Anjas membantu membawa cucian, atau sekadar duduk diam di halaman belakang sambil minum teh. Namun semua itu, seindah apapun, tetap bersembunyi dalam diam. Sulastri tahu, ini salah. Ia sadar perbedaan, mereka terlalu besar. Ia tidak muda lagi. Statusnya janda. Masa lalunya gelap. Ia bukan siapa-siapa. Tapi hati. Siapa yang bisa mengatur isi hati? Sore itu, langit mulai kelabu. Awan gelap menggantung rendah, dan angin bertiup dengan suara yang aneh. Sulastri sedang menjemur cucian ketika butiran hujan pertama jatuh. Ia bergegas mengangkat kain-kain basah dan berlari menuju teras belakang. Tapi hujan keburu datang, deras, dan tanpa ampun. Pakaian basah, rambutnya lepek, dan tangan gemetar karena dingin. Ia duduk di bangku kayu teras, mencoba menenangkan diri. "Bu Lastri," suara itu datang bersama langkah cepat. Anjas muncul, membawa handuk kecil. Ia menunduk, meletakkan handuk itu di pundak Sulastri. "Kenapa enggak masuk? Basah kuyup begini." Sulastri menggeleng, bibirnya menggigil. "Saya enggak sempat. Hujannya keburu deras." Anjas jongkok di depannya. Mata mereka sejajar. Wajahnya serius tapi tidak marah, justru khawatir. "Bu, tubuh ibu itu enggak sekuat dulu. Jangan dipaksa, ya?" Sulastri
Menelan ludah, ia tak mampu menjawab. Jarak mereka terlalu dekat. Nafas Anjas bisa ia rasakan. Aroma sabun dari bajunya menyatu dengan bau tanah basah. Anjas menggenggam tangannya. Hangat. Tegas. Ibu itu baik. Saya senang bisa pulang dan lihat ibu masih di sini. Sulastri membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Tangannya perlahan menarik diri dari genggaman itu. Ia berdiri, berusaha menenangkan gemuruh dalam dadanya. Saya masuk dulu ya, Mas. Mau ganti baju. Anjas mengangguk pelan. Ia tidak menahan, tidak bertanya. Hanya memandangi Sulastri dengan tatapan yang membuatnya ingin menangis. Malam itu, Sulastri menyalakan radio kecil di kamarnya. Lagu lawas mengalun lirih, seolah mengerti hatinya yang sedang kebingungan. Ia duduk di ranjang, memeluk lutut, dan menatap dinding kosong di hadapannya. Perasaan ini tak bisa dibiarkan tumbuh. Ia tahu itu. Ia terlalu tua untuk berharap. Terlalu miskin untuk bermimpi. Tapi mengapa setiap kehadiran Anjas membuatnya hidup kembali? Mungkin ini bukan cinta. Mungkin hanya rindu yang terlalu lama ia pendam. Rindu akan perhatian, akan sentuhan, akan pengakuan bahwa ia layak untuk merasa. Namun jika itu memang rindu, mengapa terasa begitu menyakitkan? Keesokan paginya, Anjas tidak sarapan. Ia pergi lebih awal, meninggalkan pesan singkat pada ibunya. Sulastri menatap meja makan yang rapi, kursi yang biasanya diduduki Anjas kini kosong. Entah mengapa, rasa kehilangan itu menohok dadanya seperti tusukan halus yang berulang. Ia tidak boleh seperti ini. Ia harus ingat siapa dirinya. Ia hanya bayangan di balik tirai rumah ini. Tidak lebih. Hari-hari setelah hujan di teras belakang berjalan dalam irama yang tak sama. Ada jarak baru yang tak terlihat, tapi terasa di udara. Sulastri mulai menjaga sikap, menahan pandangan, dan menyibukkan diri lebih dari biasanya. Ia bangun lebih pagi, menyapu lebih lama, mencuci lebih banyak, seolah lelah fisik bisa mengalahkan kegaduhan dalam hati. Namun, kenyataan selalu menemukan cara menyelinap. Malam itu, Bu Ratna mengadakan acara kecil di rumah. Beberapa kolega datang, membawa anggur mahal dan tawa yang menggema di ruang tengah. Sulastri bolak-balik ke dapur, menyiapkan makanan dan minuman. Ia biasa menghadapi acara seperti ini, ramai di permukaan, kosong di dalam. Anjas turun dari kamarnya, dengan kemeja biru muda dan celana bahan hitam. Rambutnya disisir rapi. Parfum maskulin yang halus tapi tajam menguar dari tubuhnya, menusuk indera Sulastri begitu ia lewat di dekatnya. "Bu Lastri," ucap Anjas pelan sebelum melewati pintu dapur. "Jangan capek-capek ya, nanti bantu saya bikin teh panas setelah ini." Sulastri hanya mengangguk, suaranya tertahan. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan nampan kue. Tapi hatinya kembali gaduh. Anjas berbicara seperti tak terjadi apa-apa, seolah genggaman hangat di teras itu bukan apa-apa. Seolah yang hanya merasakannya dirinya sendiri. Acara itu berakhir larut malam. Satu persatu tamu berpamitan. Bu Ratna sudah naik ke kamar, meninggalkan piring kotor dan gelas bekas anggur, berserakan. Sulastri membereskan semuanya dengan lelah yang tak hanya fisik. Ia mencuci piring-piring di dapur dengan langkah lambat, membiarkan air hangat mengalir membasuh telapak tangannya yang keriput. Saat itu, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ia tidak perlu menoleh. Ia tahu siapa. Anjas. Ia hanya berdiri di ambang pintu. Diam, seperti biasa. Kehadirannya saja sudah cukup membuat udara berubah. "Saya bisa bantu?" tanyanya. Sulastri menggeleng. "Sudah malam, Mas Anjas istirahat saja." Tapi Anjas tak beranjak. Ia justru mendekat, mengambil lap kain, dan mulai mengeringkan piring yang sudah dicuci. Sulastri ingin protes, tapi suara di tenggorokannya tak keluar. "Saya suka suasana malam di dapur ini," ujar Anjas lirih. "Sepi tapi hangat." Sulastri diam, Anjas menoleh. "Saya tahu ibu menjauh." Sulastri menggigit bibirnya. Tangan yang semula sibuk menggosok sendok kini berhenti.
Saya enggak marah, lanjut Anjas. Tapi saya cuma ingin ibu tahu, saya merasa nyaman kalau dekat ibu. Sulastri menatap piring di tangannya. Matanya memanas. Mas Anjas, iya? Kita ini beda dunia. Anjas tidak langsung menjawab. Ia meletakkan piring yang baru dilap, lalu mendekat. Mata mereka bertemu. Wajahnya begitu dekat. Memangnya perasaan juga ikut aturan dunia? Kalimat itu membuat dada Sulastri sesak. Mas jangan beri harapan. Saya enggak kasih harapan. Saya hanya jujur. Sulastri memalingkan wajah. Tetes air jatuh dari matanya. Tak tahu lagi apakah itu air keran atau air mata. Ia melangkah menjauh, meninggalkan Anjas yang masih berdiri dengan tatapan penuh pertanyaan. Esoknya, Sulastri bangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan ke taman, kecil di samping rumah dan duduk di bangku batu yang jarang disentuh. Udara pagi menyusup ke dalam paru-parunya, dingin dan menusuk. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi kenangan malam itu terus datang. Tatapan mata Anjas, suaranya, dan kalimat yang menusuk hingga ke dasar hati. Saya hanya jujur. Apa yang harus ia lakukan? Ia bukan gadis muda. Ia tidak memiliki apa-apa yang bisa diberikan kepada Anjas. Ia hanya seorang janda yang hidup dari belas kasih dan tanggung jawab. Tapi hatinya telah memilih, tanpa izin, tanpa rencana. Hari-hari selanjutnya dilalui dengan kecanggungan. Anjas masih sering berada di dapur, mencoba membantu. Kadang ia mengajak bicara, kadang hanya duduk, diam sambil membaca buku. Tapi setiap interaksi itu semakin mengoyak benteng pertahanan yang coba Sulastri bangun. Sampai suatu sore, saat hujan kembali turun. Kali ini tak deras, hanya gerimis yang jatuh seperti bisikan di atas daun-daun. Anjas duduk di ruang keluarga, membaca dokumen di laptopnya. Sulastri lewat membawa segelas teh untuk Bu Ratna, tapi langkahnya melambat saat Anjas berkata, "Bu Lastri, duduk sebentar ya." Ia ragu. "Cuman sebentar." Sulastri meletakkan nampan, lalu duduk di ujung sofa. Jarak mereka cukup jauh, tapi terasa dekat karena suasana yang senyap. Hujan di luar menjadi musik latar yang menyayat hati. "Saya dapat tawaran kerja di luar negeri," kata Anjas tiba-tiba. Sulastri menoleh. "Bukan tawaran biasa. Ini besar, dan mungkin butuh waktu lama sebelum saya bisa pulang lagi." Perut Sulastri seperti dikoyak dari dalam. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Saya belum bilang ke Mama," lanjut Anjas. "Tapi saya bilang ke Ibu dulu. Karena entah kenapa, saya ingin Ibu tahu lebih dulu." Sulastri menatapnya. Wajah itu tenang, tapi matanya menyimpan pergolakan. "Mas harus ambil kesempatan itu. Itu masa depan Mas." Anjas tersenyum kecil. "Tapi saya ragu, karena saya merasa, kalau saya pergi, saya akan meninggalkan sesuatu yang belum selesai." Kalimat itu menggantung. Sulastri berdiri. "Enggak ada yang belum selesai, Mas. Semua ini cuman perasaan yang seharusnya tidak tumbuh. Tapi sudah tumbuh, dan harus kita cabut sekarang, sebelum terlambat." Ia berjalan cepat, meninggalkan ruang keluarga dengan dada yang pecah berkeping-keping. Hujan di luar menggila, tapi tak lebih liar dari badai yang kini melanda hatinya. Malam kembali datang dengan sunyi yang menyesakkan. Di kamarnya yang sempit, Sulastri duduk di meja kecil tempat biasa ia menjahit atau melipat pakaian. Namun malam itu, jarinya tak bergerak. Matanya menatap kosong pada selembar kertas kosong di hadapannya. Ia ingin menulis. Bukan surat cinta. Bukan juga pengakuan. Ia hanya ingin mengurai semua yang tak bisa keluar dari mulutnya. Semua yang menyesak di dada sejak Anjas datang kembali ke rumah itu, sejak tatapannya berubah, sejak genggaman tangan itu membuat seluruh dinding pertahanannya runtuh satu persatu. Ia mengambil pena. Tangan yang sudah mulai menua, itu bergetar saat tinta pertama menyentuh permukaan kertas. "Mas Anjas," ia terdiam. Kata pertama saja sudah membuat napasnya tercekat. Tapi ia terus menulis. Perlahan. Seperti meneteskan luka satu demi satu ke dalam bentuk huruf.
Mas, saya bukan siapa-siapa. Bahkan saat Mas menyapa saya dengan ramah, itu sudah lebih dari cukup untuk seorang seperti saya. Tapi entah sejak kapan, saya mulai menunggu suara langkah Mas. Menunggu sapaan pelan dari belakang dapur. Dan saya tahu, ini salah. Saya terlalu tua untuk ini. Saya terlalu sadar diri. Tapi perasaan ini datang tanpa saya minta. Dan itu yang paling menakutkan. Ia menghela napas panjang. Kertas mulai basah. Ia bahkan tidak sadar air matanya mengalir. Sejak kalimat kedua, saya tahu Mas akan pergi. Dunia Mas terlalu luas, terlalu tinggi. Saya tidak ingin menjadi beban di dalam hati Mas. Maka izinkan saya menyimpan perasaan ini sendiri, dalam diam, seperti yang selalu saya lakukan seumur hidup saya. Saya tidak ingin Mas memilih untuk tinggal hanya karena kasihan. Saya ingin Mas terbang setinggi yang Mas bisa. Dan biarlah saya tetap di sini. Menjadi bayangan seperti biasa. Tangan Sulastri terhenti. Napasnya tercekat. Ia melipat surat itu perlahan, hati-hati, seperti melipat mimpi yang tak pernah sempat tumbuh. Ia menyelipkannya di laci meja, paling bawah, di antara potongan kain dan benang-benang sisa. Ia tahu surat itu tidak akan pernah terkirim. Keesokan harinya, suasana rumah kembali berjalan seperti biasa, atau setidaknya berpura-pura biasa. Bu, Ratna pergi menghadiri arisan di rumah temannya. Rumah menjadi sepi. Hanya ada Anjas di lantai atas, dan Sulastri yang sibuk di dapur, berusaha memindahkan isi hatinya ke dalam masakan. Tapi tak semudah itu. Pikirannya terus melayang pada surat yang ia tulis tadi malam. Tiba-tiba suara langkah turun tangga menggema. Anjas masuk ke dapur sambil membawa 2 cangkir kosong. Boleh saya buat kopi? Sulastri menoleh pelan. Biar saya aja, Mas. Enggak apa-apa, saya bisa kok. Balas Anjas sambil tersenyum. Sulastri mengangguk, tapi tidak bergerak. Hatinya tak tenang. Ia merasa seperti menyembunyikan sesuatu yang terlalu besar dalam rumah sekecil ini. Kemarin saya sempat baca ulang proposal kerja dari luar negeri. Ucap Anjas tiba-tiba. Sulastri hanya diam. Dan saya makin yakin harus pergi. Kata itu menggema seperti dentang lonceng di dada Sulastri. Tapi ia tetap diam, mengaduk kuah sayur yang mendidih di panci. Saya takut. Perkataan itu membuatnya berhenti. Ia menoleh. Mas takut? Anjas mengangguk. Takut kehilangan sesuatu yang baru saya sadari penting. Tatapan mereka bertemu. Lama. Hening. Ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Tak terucap, tapi tumbuh seperti akar-akar kecil yang menyusup ke dasar tanah. Sulastri menunduk. Mas, jangan biarkan perasaan menahan langkah. Anjas meletakkan cangkir di meja. Kalau yang saya tinggalkan bukan sekadar rumah ini, tapi seseorang yang membuat saya merasa kembali pulang. Sulastri memalingkan wajah. Mas, jangan bicara begitu. Dunia Mas besar. Saya cuma serpihan kecil di sudut dapur ini. Anjas mendekat. Serpihan yang saya temukan ketika saya hancur, Bu. Kalimat itu membuat tubuh Sulastri gemetar. Ia tidak bisa melawan lagi. Tapi ia juga tidak bisa melangkah maju. Hari-hari berikutnya berubah menjadi semacam ruang antara keberangkatan dan penantian, antara harapan dan penolakan. Surat di dalam laci belum tersentuh lagi. Tapi setiap malam, Sulastri membacanya dalam benaknya, kata demi kata, seolah ingin memastikan bahwa dirinya tidak lupa bahwa semua ini tidak boleh tumbuh lebih jauh. Sampai akhirnya, pada suatu malam, Sulastri mendapati amplop putih di bawah pintu kamarnya. Tangannya bergetar saat membukanya. Isinya singkat. Bu Lastri, saya tahu Ibu menyimpan banyak hal. Tapi malam ini, kalau Ibu berkenan, temui saya di taman kecil samping rumah. Kita bicara. Sekali saja. Tidak lebih. Anjas Sulastri menggenggam surat itu erat. Jantungnya berdegup keras. Di luar, angin malam bertiup lirih, membawa wangi bunga, kenanga yang ditanam Bu Ratna sejak lama. Ia berdiri. Langkahnya ragu, tapi ada dorongan dalam dada yang terlalu kuat untuk diabaikan. Ia membuka pintu dan melangkah menuju taman. Taman di samping rumah sunyi seperti pelataran waktu yang ditinggalkan. Bunga-bunga kenanga tertunduk di tiup angin malam,
menebarkan wangi getir yang menusuk dada. Lampu taman menyala redup, menyoroti bangku kayu di bawah pohon mangga tua. Di sanalah Anjas duduk, menunggu. Sulastri melangkah pelan, kakinya terasa berat. Setiap langkah seperti menggerus perasaan yang ia sembunyikan selama ini. Ketika jaraknya hanya beberapa meter, Anjas menoleh. Tatapan matanya hangat, tapi dalam, seperti danau yang menampung begitu banyak rahasia. "Ibu, datang," ucapnya pelan. Sulastri hanya mengangguk. Ia tidak duduk, hanya berdiri di dekat tiang lampu taman. Cahayanya jatuh di wajahnya, memperlihatkan gurat-gurat yang sudah lama menjadi saksi hidup, kesepian, kehilangan, dan diam yang bertahun-tahun ia rawat seperti teman. "Saya enggak tahu harus mulai dari mana," kata Anjas akhirnya. "Tapi, saya tahu saya enggak bisa diam terus, karena kalau saya diam, ibu akan terus menjauh." Sulastri menggenggam tangannya sendiri. Suaranya pelan. "Mas Anjas, semua ini enggak benar. Dunia Mas bukan di sini. Saya hanya bagian kecil dari rumah ini, bukan dari hidup Mas." Anjas berdiri. Langkahnya mendekat, tapi tak terlalu dekat. "Saya enggak peduli tentang dunia, Bu. Saya peduli tentang perasaan." Sulastri tertawa lirih. Suaranya serak, lebih mirip helaan napas luka daripada kebahagiaan. "Perasaan enggak cukup buat bertahan, Mas. Perasaan bisa tumbuh, tapi dunia tetap bicara. Ibu Mas, keluarga Mas, teman-teman Mas. Semua itu akan jadi pagar tinggi yang kita enggak bisa lompatin." Anjas menunduk. Sejenak, keduanya diam. Yang terdengar hanya daun-daun bergerak digoyang angin dan suara hewan malam yang sesekali bersahut. "Apa ibu enggak punya perasaan juga?" tanya Anjas. Pertanyaan itu menusuk. Sulastri menarik napas dalam. Saya punya, tapi saya juga punya akal. Dan akal saya tahu bahwa saya hanya akan menyakiti Mas kalau saya biarkan ini terus tumbuh." Mata Anjas berkaca. "Saya enggak mau pergi dalam keadaan kayak gini. Mas harus pergi. Dunia Mas sedang menunggu." Anjas melangkah maju kini, hanya sejangkauan tangan. "Kalau saya pergi, ibu akan tetap di sini, kan? Dengan semua rasa yang ibu pendam." Sulastri menggigit bibir bawahnya. Wajahnya tertunduk. "Lepas itu pilihan yang lebih baik daripada menahan dan menyakiti," bisiknya. Anjas terdiam. Dan malam kembali menelan kata-kata mereka. Hari-hari setelah itu berjalan dalam diam yang lebih dingin. Sulastri kembali menjalani rutinitas. Tapi kini, senyumnya benar-benar menghilang. Ia menjadi mesin, bekerja, melipat, membersihkan, tapi jiwanya entah tertinggal di mana. Anjas tidak lagi sering muncul di dapur. Ia lebih banyak di kamarnya. Mungkin sibuk mempersiapkan keberangkatan, atau mungkin juga sedang menghindari rasa yang tak bisa ia selesaikan. Suatu siang, Bu Ratna mengumumkan pada seluruh penghuni rumah bahwa Anjas akan berangkat ke luar negeri dalam beberapa minggu. Suaranya riang dan bangga. Katanya, "Kesempatan besar seperti ini hanya datang sekali." Sulastri hanya mengangguk dan tersenyum. Tapi senyumnya bukan miliknya. Malam sebelum Anjas berangkat, Sulastri membuka kembali surat yang ia tulis. Ia baca ulang, kata demi kata masih sama. Tapi rasa di dalamnya sudah berbeda. Kini, bukan hanya rasa bersalah, tapi juga kehilangan yang belum benar-benar datang, tapi sudah terasa dalam dada. Ia berdiri, membuka laci, mengambil amplop kecil. Dan dengan gemetar, ia berjalan ke kamar Anjas. Ia berdiri di depan pintu. Tak ada suara dari dalam. Ia tidak mengetuk. Ia hanya menyelipkan surat itu di bawah pintu. Lalu pergi. Ia tidak ingin tahu apakah surat itu akan dibaca, atau disimpan, atau dibuang. Yang ia tahu, ia sudah cukup kuat untuk melepaskan. Keesokan, harinya Anjas berangkat. Tak ada peluk perpisahan. Tak ada tatapan terakhir, hanya bunyi pintu mobil yang tertutup. Dan debu yang terbang perlahan saat roda kendaraan itu menjauh dari halaman rumah. Sulastri berdiri di jendela dapur. Tangannya mencuci beras seperti biasa. Tapi ada satu tetes air yang jatuh. Bukan dari keran,
tapi dari matanya. Dan ia tak lagi menyekanya, karena kali ini ia tahu, bukan perasaan yang ia tangisi, tapi keheningan yang terlalu menyakitkan. Hari-hari setelah kepergian Anjas terasa seperti bayang-bayang panjang yang tak kunjung hilang. Rumah itu tetap berdiri megah, aktivitas Bu Ratna tetap sibuk seperti biasa, dan jam-jam kerja Sulastri tak pernah berkurang. Tapi ada sesuatu yang berubah. Sulastri berubah. Bukan secara fisik. Ia tetap rajin, tetap sopan, tetap tersenyum pada tempat dan waktu yang tepat. Tapi dalam diamnya, ada kelelahan yang lebih dari sekadar badan. Ada yang retak dalam dirinya, dan serpihannya kini mulai terlihat. Ia menjadi pelupa. Pernah suatu pagi, ia lupa menyalakan setrika, membuat seragam kerja Bu Ratna tidak siap. Pernah juga ia menaruh sendok garpu di lemari bumbu, dan baru sadar saat mencarinya berulang kali. Bahkan ia sempat lupa mengunci pintu dapur malam-malam. Semua itu bukan karena usia, tapi karena pikirannya tak lagi tinggal di tempat yang sama. Ia kehilangan pegangan, dan itu mulai menyiksa dirinya sendiri. Suatu malam, ia kembali ke kamarnya setelah membersihkan dapur. Waktu sudah lewat tengah malam, tapi matanya belum juga mau terpejam. Ia duduk di kasur sambil menatap plafon, lalu membuka kotak kecil dari kayu tempat ia menyimpan barang-barang kenangan. Di dalamnya ada foto almarhum suaminya, ada foto anak, lelakinya yang kini tinggal di luar kota, jarang memberi kabar karena kesibukan kerja dan urusan rumah tangganya sendiri. Dan ada satu kertas yang mulai kusut, surat yang ia tulis untuk Anjas. Ia mengira Anjas sudah membacanya atau membuangnya. Tapi beberapa hari lalu, saat membersihkan kamar Anjas, ia menemukan surat itu terselip rapi di balik buku catatan, dengan sebuah kalimat kecil yang ditulis tangan di bagian belakang. Saya baca, dan saya mengerti. Hanya itu. Tapi, cukup untuk mengguncang seluruh pertahanan yang selama ini ia bangun. Ia menangis malam itu. Bukan karena bahagia atau sedih, tapi karena semuanya terlambat. Terlalu terlambat. Beberapa hari kemudian, ia merasa tubuhnya mulai melemah. Kepala sering pusing, perut terasa kaku, dan nafasnya pendek-pendek. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia tetap bekerja, tetap berdiri, tetap menahan. Sampai suatu pagi, saat Bu Ratna sedang menerima tamu di ruang tengah, Sulastri pingsan di dapur. Badannya jatuh bersamaan dengan piring-piring yang baru saja ia cuci. Suara pecahan membuat semua orang panik. Ia terbangun di kamar tidurnya sendiri. Bu Ratna duduk di sisi tempat tidur dengan wajah cemas, sementara seorang dokter keluarga sedang merapikan alat pemeriksaannya. Sulastri, kamu harus istirahat. Kamu kelelahan berat, ujar Bu Ratna dengan nada lebih lembut dari biasanya. Sulastri hanya mengangguk. Bibirnya kering, matanya masih berat. Kalau kamu butuh waktu untuk pulang ke kampung, saya izinkan. Mungkin kamu bisa tenang di sana, berkumpul dengan anakmu. Sulastri ingin menjawab, tapi tak satu pun kata keluar. Karena yang ia butuhkan bukan kampung, bukan udara segar, tapi seseorang yang kini sudah pergi dan tak memberi janji untuk kembali. Hari-hari berikutnya, ia benar-benar cuti. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak bangun pagi, tidak memasak, tidak membersihkan. Ia hanya duduk diam di kamarnya, menatap jendela, mendengar dunia berlalu di luar. Anaknya menghubungi, menawarkan agar ia tinggal di rumahnya. Tapi Sulastri menolak. Ia tahu anaknya mencintainya, tapi ia tak ingin menjadi beban. Lagi pula, luka, ini bukan karena jarak, tapi karena hati yang tak menemukan tempat berlabuh. Malam-malamnya kini dipenuhi mimpi yang sama. Suara Anjas memanggilnya dari kejauhan, tapi ia tak pernah berhasil menemukan sosoknya. Setiap kali hampir mendekat, Anjas menghilang seperti kabut. Dan ia terbangun dengan perasaan hampa. Puncaknya terjadi saat hari ulang tahun pernikahan almarhum suaminya datang. Tanggal yang selama ini ia rayakan dalam diam dengan menyalakan lilin kecil di dekat jendela. Tapi malam itu, ia hanya duduk, menatap lilin yang tak ia nyalakan, karena ia tak punya tenaga lagi untuk berpura-pura kuat. Air matanya mengalir tanpa suara,
untuk cinta lama yang sudah tiada, untuk cinta baru yang tak bisa dimiliki, dan untuk dirinya sendiri yang terlalu lama hidup dalam peran sebagai seseorang yang kuat, padahal hatinya sudah lama lelah. Dalam sepi itu, ia mengambil buku tulis kosong, bukan untuk menulis surat lagi, tapi untuk menulis sesuatu yang lain, apapun, agar ia bisa meluapkan luka yang membusuk dalam dada. Ia menulis, "Kenapa cinta harus datang pada waktu yang salah? Kenapa hati ini tidak bisa memilih siapa yang boleh dicintai dan siapa yang hanya boleh dihormati? Dan kenapa, setelah semua ini aku masih berharap?" Ia berhenti. Tangannya menggigil, tapi ia terus menulis, terus melawan rasa sakit dengan kata-kata. Karena itu satu-satunya cara ia bisa bertahan. Langit pagi itu kelabu. Mendung menggantung seperti pertanda bahwa hari akan basah oleh tangis yang tak terlihat. Sulastri berdiri di halaman rumah, memandang langit kosong. Udara dingin menyentuh kulitnya, tapi ia tak merasa kedinginan. Ia sudah terlalu kebas oleh luka yang merayap diam-diam di hatinya. Ia kembali bekerja. Tubuhnya masih lemah, tapi ia tak betah di kamar terus-menerus. Ia merasa kesepian di antara diam. Maka ia kembali ke dapur, ke ruang tamu, ke halaman belakang, menyibukkan diri agar pikirannya tidak terus-menerus tertuju pada satu nama. Anjas. Nama yang kini terasa seperti duri di antara nafasnya. Ia tidak tahu di mana Anjas sekarang, tidak pernah bertanya kepada Bu Ratna. Tidak pernah mencari tahu, tapi diam-diam, setiap mendengar suara mobil datang, hatinya berdebar. Setiap telepon rumah berdering, jantungnya memukul lebih cepat. Ia menanti tanpa mengakui bahwa ia sedang menanti, dan itulah yang paling menyakitkan, mencintai dalam sembunyi, berharap dalam diam, dan tahu bahwa semua itu tak punya arah. Suatu sore, Sulastri masuk ke kamar Anjas. Bukan untuk membersihkan, bukan untuk mencari sesuatu, tapi untuk merasa. Dekat ia duduk di tepi ranjang yang rapi, membiarkan jemarinya menyusuri permukaan meja belajar. Buku-buku Anjas masih tersusun, beberapa kertas masih terselip di sela-sela. Di rak, ada foto keluarga, Anjas, Bu Ratna, dan almarhum suami Bu Ratna. Wajah mereka tersenyum, tapi tidak ada dirinya di sana. Sulastri tahu tempatnya. Ia bukan bagian dari cerita itu. Namun hatinya tetap memberontak. Ia membuka laci dan menemukan catatan harian Anjas. Hanya beberapa lembar, tapi cukup untuk membakar habis benteng yang selama ini ia bangun. Di salah satu halaman tertulis, "Aku tahu ini salah, tapi perasaanku ke Ibu Sulastri bukan main-main. Aku ingin bersikap jujur, tapi aku juga takut menghancurkan hidupnya. Aku tahu, mungkin aku akan pergi, tapi hatiku tidak akan pernah benar-benar bisa menjauh." Sulastri menutup buku itu dengan tangan gemetar. Dadanya sesak. Tetesan air mata jatuh membasahi kertas meja. Jadi, bukan hanya dia. Anjas juga terluka. Malamnya, ia memberanikan diri menulis surat lagi. Tapi bukan untuk Anjas. Surat itu untuk dirinya sendiri. Ia menulis, "Lastri, sampai kapan kamu akan berpura-pura bahwa kamu baik-baik saja? Sampai kapan kamu menyembunyikan luka yang sudah membusuk di balik kesibukan? Kamu mencintai seseorang yang tak bisa kamu miliki. Dan kamu tahu itu sejak awal. Tapi kamu tetap berharap. Kenapa? Karena kamu manusia. Tapi sekarang, sudah saatnya kamu berhenti. Bukan karena kamu tidak pantas bahagia, tapi karena kamu harus memilih bentuk bahagiamu sendiri. Kamu boleh mencintai, tapi kamu juga harus tahu kapan harus melepaskan." Surat itu tidak ia lipat, tidak ia simpan. Ia robek dan bakar di halaman belakang. Menyaksikan setiap huruf terbakar menjadi abu, seperti kenangan yang tidak akan pernah bisa benar-benar hilang, tapi bisa ia biarkan hanyut bersama angin malam. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari pembantu rumah tetangga. Katanya Anjas akan kembali ke Indonesia. Bukan untuk tinggal, tapi untuk 1 minggu, kunjungan singkat sebelum ia menetap di luar negeri untuk waktu yang tidak ditentukan. Sulastri mendengarnya seperti menerima tamparan. Hatinya bergetar hebat. 1 minggu? Hanya 1 minggu?
Apakah itu waktu untuk mengucap selamat tinggal? Atau waktu terakhir untuk jujur pada perasaan? Ia bimbang, tapi waktu tidak menunggu. Malam itu ia berdiri di depan cermin kamarnya. Ia memandang wajahnya sendiri, kulit yang mulai kendur, garis halus di sekitar mata, rambut yang mulai memutih. Ia bukan perempuan muda lagi. Ia bukan seseorang yang bisa dipilih oleh anak muda penuh ambisi. Tapi ia tetaplah perempuan yang punya hati. Dan hati itu masih berdetak untuk seseorang yang kini akan pergi lagi. Lebih jauh, lebih lama, mungkin selamanya. Beberapa hari kemudian, Anjas tiba. Ia muncul di halaman rumah, seperti seseorang yang tak pernah pergi. Senyum di wajahnya tidak berubah, tapi matanya penuh rindu. Sulastri melihatnya dari jendela dapur. Ia tak keluar. Ia hanya menatap dari kejauhan dan membiarkan dadanya berdetak lebih keras daripada biasanya. Anjas mencarinya malam itu. Menyusul ke dapur. "Ibu masih suka bikin wedang jahe, ya?" katanya sambil tersenyum. Sulastri hanya mengangguk. Tangannya sibuk di atas panci. Tapi suaranya bergetar saat menjawab, "Mas masih suka manis atau sekarang sudah pahit?" Anjas tertawa kecil. "Tetap manis. Biar hidupnya aja yang pahit." Mereka diam. Tapi kali ini, bukan diam yang menjauh, melainkan diam yang menghangatkan. "Mas akan tinggal di sini seminggu?" tanya Sulastri akhirnya. Anjas mengangguk. "Tapi habis itu, saya pergi. Kali ini, untuk waktu yang lama." Sulastri menatap matanya. "Dan Mas enggak akan kembali?" Anjas menunduk. "Saya enggak tahu, tapi saya enggak bisa janji." Dan di detik itu, Sulastri merasa hatinya hancur lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Malam turun dengan sunyi yang asing, langit gelap, tapi tidak berbintang. Angin dingin menerpa pepohonan di halaman, mengayun ranting-ranting seperti tangan yang tak tahu arah. Di dalam rumah, suara detak jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya, seolah menghitung waktu yang makin sempit. Sulastri duduk di kamar, menatap cermin. Ia memandangi wajahnya sendiri, berusaha mencari sisa-sisa keberanian. Tapi yang ia temukan hanya lelah dan keraguan. Anjas hanya akan tinggal 4 hari lagi. Waktu terus berjalan, dan ia belum juga bicara apapun. Setiap malam, saat mereka bersitatap, di dapur atau bertemu sekilas di halaman belakang, ada percakapan yang tertahan di tenggorokan. Tatapan Anjas masih sama, dalam, hangat, dan menyakitkan. Tapi tak satu pun dari mereka berani mengucapkan apa yang benar-benar mereka rasakan. Hari ketiga, Anjas duduk di tangga depan rumah, menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Sulastri dengan segelas teh di tangan menghampirinya. "Mas," ucapnya pelan. Anjas menoleh, menyambutnya dengan senyum tipis. "Duduklah, Bu." Ia duduk, menjaga jarak seperti biasa. Tapi kali ini matanya tak bisa menghindar. "Saya kadang masih bertanya-tanya," kata Anjas, memecah keheningan. "Apa Ibu pernah merasakan hal yang sama?" Sulastri diam. Napasnya tercekat. Anjas melanjutkan, "Saya tahu ini semua salah. Tapi perasaan itu enggak bisa saya bohongi. Bahkan ketika saya jauh dari sini, wajah Ibu terus muncul dalam kepala saya. Bukan karena saya lemah, tapi karena Ibu membuat saya ingin bertahan." Sulastri menunduk. Suaranya bergetar saat berkata, "Mas terlalu muda untuk berkata seperti itu. Dunia Mas luas. Saya hanya bagian kecil yang bahkan enggak seharusnya ada dalam peta hidup Mas. Tapi saya yang memilih untuk memetakan Ibu di dalamnya." Kata-kata itu menghantamnya seperti badai. Sulastri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Tangis yang selama ini tertahan akhirnya tumpah. "Kenapa Mas bicara sekarang?" ucapnya di sela isak. "Kenapa enggak waktu itu? Waktu saya masih bisa berharap?" Anjas mendekat, nyaris menyentuh tangannya, tapi Sulastri menarik diri. "Saya mencintai Mas.
katanya akhirnya. Tapi saya juga tahu, cinta ini nggak akan pernah cukup. Saya bukan tempat pulang yang layak. Saya hanya tempat singgah sementara. Dan Mas akan pergi seperti yang sudah direncanakan. Saya bisa batal pergi. Jangan, potong Sulastri cepat. Mas harus tetap pergi. Dunia Mas lebih besar dari perasaan ini. Jangan bawa saya ke dalamnya. Saya akan menghancurkan apa yang Mas bangun. Anjas terdiam. Matanya berkaca-kaca. Saya enggak mau jadi alasan Mas menyesal suatu hari nanti. Lanjut Sulastri. Kalau pun Mas akan mengenang saya, biarkan kenangan itu tetap indah. Jangan biarkan saya jadi luka. Malam itu, Sulastri tak tidur. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap kosong keluar jendela. Hatinya remuk, tapi juga lapang. Untuk pertama kalinya, dalam hidupnya, ia merasa bebas dari penyangkalan. Ia telah jujur, ia telah bicara. Tapi kejujuran tidak selalu membawa kebahagiaan. Kadang ia hanya memberikan akhir yang lebih tenang, bukan lebih baik. Pagi hari terakhir, Anjas berpamitan. Ia memeluk ibunya lebih lama dari biasanya. Lalu menoleh ke arah dapur, di mana Sulastri berdiri sambil menahan air mata. Terima kasih untuk segalanya, ujar Anjas pelan. Sulastri tersenyum, meski bibirnya gemetar. Hati-hati di sana, Mas, Anjas mengangguk. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia berbalik dan berkata, saya akan tetap kirim kabar. Meskipun ibu mungkin tidak ingin tahu, saya akan tetap kirim. Karena bagian dari saya akan selalu tinggal di sini. Dan dengan itu, ia pergi. Meninggalkan rumah. Meninggalkan Sulastri. Dan meninggalkan perasaan yang tak pernah sempat hidup sepenuhnya. Beberapa hari berlalu. Rumah kembali sepi. Dapur tetap bersih. Piring tetap tertata. Tapi hati Sulastri tidak lagi sama. Ia kehilangan. Tapi ia juga mendapatkan sesuatu. Keberanian untuk melepaskan. Dan mungkin, itu adalah bentuk paling tulus dari mencintai seseorang. Melepaskan, meski hati tak ingin. Hari-hari kembali berjalan seperti semula. Pagi datang dengan sinar matahari yang menyelinap ke sela jendela. Burung-burung berkicau seperti biasa, dan suara langkah kaki Sulastri kembali mengisi lorong-lorong rumah. Ia menyapu halaman, mencuci, pakaian, memasak, dan membersihkan setiap sudut rumah dengan ketekunan yang seolah tak pernah pudar. Tapi sebenarnya, semuanya sudah tidak sama lagi. Ada yang hilang, bukan hanya seseorang, tapi juga bagian dari dirinya yang pergi bersama kepergian Anjas. Sulastri tidak menangis lagi, tapi hatinya masih sering terasa kosong. Ia mencoba menutupi kehampaan itu dengan kesibukan. Dengan senyum pada Bu Ratna, dengan obrolan kecil bersama tetangga, dan dengan doa panjang di malam hari. Namun setiap senyap kembali datang, kenangan pun ikut menyusup. Ia masih sering terbayang suara tawa Anjas, langkah kakinya saat turun dari tangga, cara ia menyebut namanya dengan lembut. Tapi kini, bayangan itu tidak lagi menyakitkan, hanya terasa seperti nyeri yang perlahan terbiasa. Suatu sore, Sulastri berjalan ke pasar sendiri. Biasanya ia malas ke sana bila tak terlalu perlu. Tapi kali ini, ia ingin mencari sesuatu. Bukan bahan masakan, bukan perlengkapan rumah. Ia mencari keramaian, wajah-wajah baru. Suara hiruk-pikuk yang bisa membungkam hening di kepalanya. Di pasar, ia bertemu seorang penjual bunga yang baru, seorang ibu tua dengan rambut digelung rapi, duduk di bawah payung kain sambil menata bunga melati dan mawar yang segar. Cantik-cantik bunganya, Bu, ujar Sulastri sambil tersenyum. Iya, Bu. Harum juga. Mau buat sesajen atau buat rumah? Sulastri terdiam sejenak, lalu menjawab, buat rumah. Biar lebih hangat. Ia membeli setangkai melati dan mawar putih, lalu pulang dengan langkah lebih ringan. Di rumah, ia meletakkan bunga-bunga itu di meja tengah. Aromanya memenuhi ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa tidak sepenuhnya sendiri. Hari berganti minggu.
Sulastri mulai menulis. Ia membuka buku catatan tua milik almarhum suaminya yang dulu tak pernah disentuh lagi sejak kepergiannya. Di halaman pertama yang kosong, ia menuliskan sesuatu. Hari ini aku mulai hidup baru. Bukan karena aku sudah lupa, tapi karena aku sudah selesai dengan luka yang dulu. Ia terus menulis. Tentang dirinya. Tentang perasaannya. Tentang kenangan bersama. Anjas yang dulu ia kubur diam-diam. Setiap huruf, setiap kalimat, menjadi cara baru baginya untuk berdamai. Menulis bukan hanya menjadi pelarian, tapi juga proses penyembuhan. Dalam tulisan-tulisannya, ia bisa jujur tanpa takut. Ia bisa mencintai tanpa harus menyembunyikan. Dan ia bisa menangis tanpa terlihat lemah. Suatu hari, Bu Ratna memanggilnya ke ruang tamu. Di sana, ada sebuah paket kecil di atas meja. Tidak ada nama pengirim. Hanya tulisan tangan yang sudah tak asing lagi. Untuk ibu yang selalu saya ingat, Sulastri membukanya perlahan. Isinya sebuah buku catatan kulit, kosong. Di halaman pertama tertulis, "Kalau ibu masih suka menulis, semoga ini bisa jadi tempat menyimpan apa yang tak sempat diucapkan." Tertanda, Anjas. Sulastri memeluk buku itu, menahan air mata yang mulai berkaca. Ia tidak tahu kapan surat itu dikirim. Tidak tahu di mana Anjas sekarang berada. Tapi ia tahu satu hal. Perasaan mereka mungkin tidak akan pernah bersama dalam kenyataan. Tapi ia tak pernah sendiri dalam kenangan. Malam harinya, ia menulis lagi. "Mas, saya baik-baik saja. Rumah tetap hangat. Seperti dulu waktu Mas masih ada di sini. Saya masih sering membuat wedang jahe, tapi sekarang saya minum sendiri sambil membaca. Saya tidak menunggu Mas kembali. Tapi saya juga tidak menghapus Mas dari hati saya. Terima kasih sudah pernah singgah. Terima kasih sudah pernah membuat saya merasa hidup." Di luar, hujan turun pelan. Tidak deras, tidak juga sunyi. Hanya cukup untuk membuat bumi terasa lebih tenang. Sulastri duduk di dekat jendela, memandang titik-titik air yang menari di kaca. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Anjas, ia tersenyum. Bukan karena ia bahagia sepenuhnya, tapi karena ia sudah ikhlas. Waktu terus bergerak tanpa pernah menoleh. Musim berganti, pohon di halaman belakang yang dulu rimbun kini mulai menggugurkan daunnya. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah, menyusup lewat jendela-jendela rumah tua yang kini terasa lebih lengang dari biasanya. Namun, tidak seperti dulu, kesepian itu kini tak lagi menyakitkan. Ia hanya menjadi bagian dari kehidupan, seperti bayangan yang setia mengikuti cahaya. Sudah lebih dari 3 bulan sejak Anjas pergi ke luar negeri. Sulastri tidak pernah benar-benar tahu di mana dia sekarang. Tidak ada kabar lanjutan, tidak ada surat baru. Buku catatan kulit itu masih tersimpan rapi di dalam lemari kecil di samping ranjangnya, bersama surat-surat lama dari almarhum suaminya. Kini, semuanya menjadi bagian dari masa lalu yang disimpannya dengan tenang. Tapi setiap pagi, saat membuka jendela dan menghirup udara segar, Sulastri selalu menatap langit. Ada harapan kecil yang masih tinggal di sana, meski tak lagi menggantungkan masa depan pada seseorang. Hari itu, Sulastri menerima undangan tahlilan dari rumah tetangga. Ia datang dengan pakaian sederhana dan wajah tenang. Duduk di antara ibu-ibu lain, ia mendengarkan bacaan doa dengan khusyuk, sesekali mengusap mata saat kenangan akan kehilangan datang menyapa. Seseorang duduk di sampingnya. Bu Yuni, tetangga, dekat yang sudah lama ia kenal. "Las, kamu kelihatan beda sekarang," bisiknya. "Lebih tenang, ya?" Sulastri tersenyum. "Mungkin karena aku sudah belajar menerima apapun yang datang, dan juga belajar membiarkan yang pergi tetap pergi." Bu Yuni mengangguk, menepuk bahunya pelan. "Kamu kuat, Las." Sulastri tidak menjawab, tapi matanya menerawang. Dalam hati, ia tahu, kekuatan itu bukan karena ia hebat, tapi karena ia sudah terlalu lama bertahan. Dan pada akhirnya, bertahan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Beberapa hari kemudian, Sulastri memutuskan untuk mengambil kursus menulis di Balai Kelurahan. Ia merasa waktunya untuk berkisah telah tiba. Ia ingin mengubah luka menjadi kata, mengubah kenangan menjadi pelajaran.
Ia duduk di kelas kecil, bersama anak-anak muda dan ibu-ibu lain yang ingin belajar. Di hadapan kertas kosong, ia menulis kalimat pertamanya. Ini adalah cerita tentang seseorang yang sempat singgah, memberi rasa, lalu pergi. Satu sore, Bu Ratna mendatanginya ke dapur. "Las, aku mau bicara sesuatu." Sulastri berhenti mengaduk sup. "Ada apa, Bu?" "Aku mungkin akan pindah keluar kota. Rumah ini terlalu besar buat aku sendiri. Setelah Anjas pergi, aku jadi merasa sepi." Sulastri terdiam. Kalimat itu menyesakan, tapi ia paham. "Kalau rumah ini dijual, kamu mau ikut aku? Jadi pembantu di rumah baruku nanti?" Sulastri tersenyum pelan. "Terima kasih, Bu. Tapi saya ingin mencoba hal lain. Saya sedang belajar menulis. Siapa tahu saya bisa jadi pengarang cerita." Bu Ratna menatapnya dengan heran, lalu tertawa kecil. "Luar biasa kamu ini, Las. Dulu aku pikir kamu akan terus hidup di dapur. Tapi ternyata kamu punya mimpi." "Bukan mimpi, Bu. Cuma cara baru buat hidup." Beberapa minggu setelah itu, Sulastri pindah ke kontrakan kecil tak jauh dari pasar. Ia membawa hanya beberapa barang, baju, alat masak, dan buku catatan kulit itu. Di kontrakan barunya, ia membuka jendela setiap pagi, menulis setiap malam, dan di sela-sela hidupnya yang sederhana, ia terus menanam harapan baru, tanpa tergantung pada siapapun. Kadang, saat ia duduk sendiri sambil menyeruput teh, ia masih terbayang wajah Anjas. Tapi tidak lagi dengan rindu yang menyakitkan. Kini, kenangan itu seperti senja yang indah, tidak bisa disentuh, tapi bisa dikenang dengan damai. Di akhir tahun itu, ia mengirimkan naskah tulisannya ke sebuah penerbit lokal. Judulnya, Bayang-bayang di balik tirai dan di halaman persembahan, ia menulis, "Untuk seseorang yang pernah hadir, lalu pergi, tapi tetap tinggal di halaman paling dalam dari hidupku,